Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan judul Analisis Regresi Linier Berganda terhadap Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Air Bersih menurut wilayah provinsi di Indonesia. Dengan anggota yang pertama Fadila Ramadhani Hartanto dengan nomor NIM 090102210007, Galuh Pratiwi dengan nomor NIM 090102210009, Nur Azizatul Khairia dengan nomor NIM 090102210012. Data yang kami gunakan pada penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya. Dengan kata lain, peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Sumber data sekunder pun bermacam-macam, tergantung dari metode apa yang digunakan oleh peneliti. Dalam data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Tabel 1 yaitu menunjukkan data kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih dengan keterangan variabel Y yaitu kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih, variabel X1 nilai air bersih yang disalurkan, variabel X2 banyaknya desa menurut jenis pencemaran air, variabel X3 persentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan, variabel X4 persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Azizatul Khairia. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang paling mempengaruhi kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu nilai air bersih yang disalurkan ke beberapa desa menurut banyaknya jenis pencemaran air, banyaknya presentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan dan lubang biopori terhadap wilayah provinsi di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila, dipersilakan. Metode regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari pada satu, maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Dikatakan linear berganda karena terdapat dua atau lebih variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Dalam kasus ini akan dilakukan analisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan Minitab. Hasil dan pembahasan dari analisis kami yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Yang kedua ada uji hipotesis dan uji koefisien, yang meliputi uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T, dan uji koefisien determinasi. Yang terakhir ada model persamaan uji regresi linear berganda. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ketentuan yang pertama yaitu data kapasitas H0, data kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih berdistribusi normal. Yang kedua, H1, data kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih tidak berdistribusi normal. Kemudian hasil uji normalitas. Pada gambar di samping diperoleh dari Minitab bahwa terlihat dari output gambar tersebut didapatkan taraf signifikan 0,075 yang berarti P lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0. Yang artinya data kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih berdistribusi normal dari uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian ada uji multikoliniaritas untuk mengetahui bahwa di dalam model regresi terdapat kolerasi
korelasi dengan variabel independen. Ketentuan pertama yaitu terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF lebih besar dari 0. Kedua, tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji multikolinearitas pada tabel di samping menunjukkan bahwa nilai VIF dari nilai air bersih yang disalurkan X1 dan data banyaknya desa menurut jenis pencemaran air X2 lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan pada data persentase rumah tangga menurut keberadaan sumur resapan X3 dan data persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori X4 lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian ada uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamat ke pengamat lainnya. Ketentuan 1, jika titik-titik pada scatter plot menyebar dan tidak beraturan di sumbu X dan Y, maka tidak terjadi uji heteroskedastisitas. Tidak menyebar dan beraturan di sumbu X dan Y, maka terjadi heteroskedastisitas. Lanjut. Kemudian hasil uji heteroskedastisitas pada gambar di samping menunjukkan bahwa titik-titik pada scatter plot tidak menyebar dan beraturan di sumbu X dan Y, maka terjadi uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dan koefisien. Uji F atau uji simultan. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat, ketentuannya yaitu 1. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh nilai air bersih yang disalurkan, banyaknya desa menurut jenis pencemaran air, persentase rumah tangga menurut keberadaan sumur resapan, dan persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. 2. H1 terdapat pengaruh nilai air bersih yang disalurkan, banyaknya desa menurut jenis pencemaran air, persentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan, dan persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Hasil uji F. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai p-value dari regresi adalah 0,000, yang berarti 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Maka terdapat pengaruh nilai air bersih yang disalurkan, banyaknya desa menurut jenis pencemaran air, persentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan, dan persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Next. Uji T atau uji parsial. Ketentuan 1. H0 tidak sama dengan tidak terdapat pengaruh nilai air bersih yang disalurkan terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. H1 sama dengan terdapat pengaruh nilai air bersih yang disalurkan terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. 2. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh banyaknya desa menurut jenis pencemaran terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. H1 sama dengan terdapat pengaruh banyaknya desa menurut jenis pencemaran terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. 3. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh persentase rumah tangga menurut keberadaan sumur resapan terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. H1 sama dengan terdapat pengaruh persentase rumah tangga menurut keberadaan sumur resapan terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Nomor 4,
H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. H1 sama dengan terdapat pengaruh persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Next. Ini adalah hasil UJT. Next. Hasil UJT 1 pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai p-value dari X1 adalah 0,000, yang berarti 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 yaitu terdapat pengaruh nilai air bersih yang disalurkan terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Nomor 2, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai p-value dari X2 adalah 0,001, yang berarti 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak H0, yaitu terdapat pengaruh banyaknya desa menurut jenis pencemaran terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Nomor 3, pada tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai p-value dari X3 adalah 0,225, yang berarti 0,225 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0, yang artinya tidak terdapat pengaruh persentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Nomor 4, pada tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai p-value dari X4 adalah 0,054, yang berarti 0,054 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0, yang artinya tidak terdapat pengaruh persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Next. Koefisien determinasi memprediksi seberapa besar kontribusi atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Next. Hasil koefisien determinasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R senilai 99,42%. Artinya variabel pengaruh nilai air bersih yang disalurkan banyaknya desa menurut jenis pencemaran air, persentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan, dan persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori ini berkontribusi atau mempengaruhi variabel kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya sekitar 0,58%. Next. Selanjutnya akan membahas model persamaan uji regresi linier berganda. Dengan hasil persamaan uji regresi sebagai berikut. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa hasil persamaan regresinya adalah Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus beta 4 X4 plus E. Dengan Y sama dengan 285 ditambah 0,010470 X1 plus 5,54 X2 plus 409 X3 min 1464 X4 tambah E. Yang pertama, nilai koefisien regresi untuk variabel alfa memiliki nilai positif sebesar 285, maka menunjukkan pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, nilai koefisien regresi untuk variabel X1 memiliki nilai positif sebesar 0,010470, maka menunjukkan pengaruh searah antara variabel nilai air bersih yang disalurkan atau X1 dan variabel kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih atau Y. Nilai koefisien regresi untuk variabel X2 memiliki nilai positif sebesar 5,54, maka menunjukkan pengaruh searah antara variabel banyaknya desa menurut jenis pencemaran atau X2 dan kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih atau Y. Yang keempat, nilai koefisien regresi untuk variabel X3 memiliki nilai positif sebesar 409, maka menunjukkan pengaruh searah antara variabel persentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan atau X3 dan kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih atau Y. Yang kelima, nilai koefisien regresi untuk variabel X4 memiliki nilai negatif sebesar
min 1464, maka menunjukkan pengaruh berlawanan arah antara variabel persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori atau X4 dan kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih atau Y. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil presentasi kelompok kami yaitu berdasarkan hasil analisis kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih yang dipengaruhi oleh nilai air bersih yang disalurkan, banyaknya desa menurut jenis pencemaran air, persentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan, dan persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah data berdistribusi normal melalui uji kenormalan data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian pada uji multikolinearitas terdapat dua variabel yang terjadi multikolinearitas dan dua variabel yang tidak termasuk. Pada variabel X1 dan X2 terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai VIF lebih dari 10 dan pada variabel X3 dan X4 tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai VIF kurang dari 10. Pada uji heteroskedastisitas, titik-titik pada scatter plot tidak menyebar dan beraturan di sumbu X dan sumbu Y. Maka pada analisis ini terjadi uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji T. Pada uji F, keputusannya adalah tolak H0. Maka terdapat pengaruh nilai air bersih yang disalurkan, banyaknya desa menurut jenis pencemaran air, persentase rumah tangga menurut keberadaan sumber resapan, dan persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori terhadap kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Pada uji T, terdapat dua variabel yang berpengaruh, atau tolak H0, dan dua variabel yang tidak berpengaruh atau gagal tolak H0. Variabel yang berpengaruh adalah variabel X1 dan X2, dan variabel yang tidak mempengaruhi adalah variabel X3 dan X4. Untuk selanjutnya, pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, atau RSQ-ADC bernilai 99,42%, berkontribusi mempengaruhi variabel kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya sekitar 0,58%. Model persamaan regresi yang diperoleh terdapat variabel yang berpengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, kecuali pada variabel X4, karena memiliki nilai negatif sebesar min 1464 yang berarti pengaruh berlaku variabel persentase rumah tangga menurut keberadaan lubang resapan biopori X4 dengan kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih dengan variabel Y. Cukup sekian hasil diskusi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.